Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairudin di channel saya Rida Jaya Motor. Kali ini ada sedikit pembahasan dari saya mengenai water pump, ya, pompa radiator. Punyanya Vixen seri Jupiter MX, Vixen Old, New, Vixen MX Jupiter Old, Jupiter New, sama bro, ya, sama tipenya, sistem pompa radiatornya sama, ya. Dimana pompa radiator ini, saya buka aja dulu ini kipasnya ya bro. Oke, oli campur air radiator, langsung ke poinnya aja. Oli campur air radiator, pasti masalahnya di sini bro, nggak ada lain, nggak ada bukan, pasti di sini. Kalau bertanya blockhead bengkok dan lain sebagainya, itu analisanya jauh banget, sekian persen aja kemungkinannya. Hanya di sini 90%, 99% di sini masalahnya. Air radiator campur dengan oli. Teman-teman pasti bisa pernah menemui kasus yang serupa, ya, dimana pompa ini diperbaiki, dibeli kipasnya yang ori, kipas water pumpnya dibeli yang ori, seal water pumpnya dibeli yang ori, grease-nya ini bearingnya ini ya dibeli yang ori, diganti, tek, diganti, pasang, neng, ya toh? Tek, dipasang ke unitnya. Seketika dipasang, selang seminggu, air radiator gabung sama olinya jadi putih. Kenapa? Sedangkan ini baru, ori, kondisinya bagus. Di sini tidak ada tadahan air, jepitannya udah bagus, ya toh? Nggak ada kebocoran. Kenapa masih bocor? Ya toh? Itu pertanyaan, kenapa masih bocor? Jadi gini teman-teman, pada saat teman-teman mengganti seal ini dengan metode pukul, ya, metode pukul, mengganti bearing dengan metode pukul, itu dapat menyebabkan bidang yang rata, ini kan rata nih bro, rata, ini mendapat melengkung, ini melengkung bro, ya, di bagian sininya melengkung. Alhasil kalau dia sudah melengkung, tidak rata, porsinya tidak rata, aliran air radiator dengan selang pernapasan yang menuju engine connect dengan ruang oli, ruang penuh oli dari crankcase di sini. Ini ruang pernapasan mesin, gabungan oli, ini pasti akan mengalir. Air radiator tuh punya tekanannya sangat tinggi bro, tekanannya 120 derajat Celcius itu dengan suhu 120 derajat Celcius tekanannya sangat tinggi. Apalagi temperatur air, kipas water pump ini mutar terus seiring dengan rotasi mesin, ya toh, seiring dengan rotasi mesin. Makanya tekanan di sini sangat tinggi. Alhasil dia mencari tekanan yang lebih rendah. Kalau di sini ada kebocoran walaupun sedikit, pasti akan ngerembes air. Masuklah dia ke dalam engine, ya bro, masuk dia ke dalam engine. Ini kan menuju noken as. Nah, ini ruang pernapasan mesin. Itu yang menyebabkan oli bergabung dengan air radiator. Walaupun ini baru, karena bidang ini melengkung, ada porsi tidak ratanya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah harus ganti satu set? Mahal bro, 700-an ribu. Mahal banget ini water pump satu set. Solusinya ialah menggunakan amplas. Tapi ada tapinya bro. Teknik pengamplasan yang harus diaplikasikan oleh teman-teman itu nggak sembarang. Amplasnya ini kacanya bro, yuk, ini kacanya. Amplasnya ini dilem serata mungkin dengan bidang kaca. Ini bekas lemnya bro. Tuh, menggunakan lem biasa lah, yang lengket dah. Yang penting jangan Alteco. Kalau Alteco terlalu lengket nanti ke kaca susah dibuka. Lem kastol bisa bro, menggunakan lem kastol ini bisa, ya, jadi nggak terlalu lengket. Intinya ini tidak gerak, porsinya rata, ya. Oke. Nah, menggunakan lem kastol itu lebih baik, ya, daripada bidang kaca ini ditaruh begitu aja. Ini pasti gerak sana sini,
Ini jangan sampai gerak, bidangnya harus rata, karena kita tujuannya ngamplas permukaan ini harus rata, bidangnya rata, nggak boleh ada yang lengkung. Oke, sama pun dengan covernya ini, nggak boleh ada yang lengkung. Kelihatan bro, kalau pada saat kita pasang seperti ini, dia tidak rapat ya, walaupun belum ada packingnya, ada porsi tidak rapatnya, berarti tandanya ada lengkung. Itu kelihatan ya celahnya tuh, tuh. Nah itu kelihatan celahnya bro. Ya, oke. Ini di sini kelihatan celah. Itu nggak boleh. Ini harus rata, full. Pada saat kita pasang bautnya dengan posisi silang, goncangkannya dengan posisi silang pelan-pelan, ini rapatnya sempurna. Jadi tidak ada celah sama sekali. Walaupun tidak menggunakan tribon, hanya menggunakan packing ini, ya, packing plat seperti ini, itu tidak akan bocor. Ya, asalkan permukaan ini rata. Oke, langsung ke metode pengamplasan teman-teman. Oke, ingat waktu pengamplasan posisi ini bebas bro ya, karena posisi tingginya ini sama ini beda ya, kita usahakan bebas seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ya, dorong amplasnya gampang bro ya, tangan ini dieratkan ya, dieratkan, jangan juga terlalu tekan, nanti kacanya pecah. Sambil digeser ya, sistemnya dorong, amplas dorong ya. Oke ya. Sambil kita cek ya, ini diusahakan ditutup dulu menggunakan isolasi atau apa, nanti takutnya gram-gram ini masuk ke dalam seal, karena di dalam seal itu kan ada grease-nya, nanti gram-gram ini yang dapat melukai sealnya, nanti sealnya cepat jebol ya. Saya tutup dulu, diamplas terus sampai bidangnya betul-betul rata. Jadi cara pengamplasannya didorong aja bro, didorong sambil ditekan, jangan kayak gini ya. Kalau begini tidak akan rata, nanti takutnya ada beberapa bidang yang tidak tersentuh oleh amplas. Kalau ini kan merata, bidangnya tersentuh oleh amplas semua. Yang penting bidangnya ini lurus, kaca, sudah yakin normal. Oke, kita lakukan pengamplasan. Saya skip aja, nanti hasilnya tak lihatkan ke teman-teman dengan betul-betul porsi ini betul-betul rata, jamin 100% tidak ada bocoran. Oke. Oke brother, ini hasilnya udah kelihatan ya di layar teman-teman, mulus bro. Nanti setelah selesai kita menggunakan amplas kasar, kita finishing menggunakan amplas halus sambil dicampur dengan air. Jadi sudah saya bersihkan, ini dicampur dengan air baru kita amplas halus ya. Hasilnya pasti akan maksimal ya, permukaannya dijamin 100% rata. Yang penting dengan menggunakan bidang kaca satu dan kedua lem, ini amplas jangan ada yang gerak-gerak ya. Metodenya sama seperti tadi ya, menggunakan amplas halus dan amplas kasar. Ini yang untuk di water pumpnya ya. Ini kita buka dulu ya. Baru kita pasang, set set set. Oke, habis itu kita coba pasang ini ya. Rata permukaannya. Ini belum media baut ya, ini baru media tangan saya aja yang jepit, cuman tangan doang yang jepit. Kalau baut lebih rata lagi ya. Oke, nah, rapat. Jadi teman-teman bisa lihat fisiknya, diteropong seperti ini ya, dikeker-keker seperti ini, kelihatan kok kalau bidang ini adalah lengkung ya, bidang ini ada lengkung ya. Harus kita gunakan metode seperti ini, kalau tidak ganti satu set dulu ya. Walaupun ini udah diganti, sealnya udah diganti, bearingnya udah diganti, tetap akan ada kebocoran jika metode ini tidak dijalankan. Lakukan dulu pengecekan, apabila ada lengkung udah ampas. Dan metode pengamplasannya seperti yang ada di dalam video, dijamin 100% motor teman-teman nggak perlu ganti water pump satu set udah sembuh dan bertahan lama
air radiator tidak akan bergabung dengan oli kembali. Ya, mungkin itu saja dari saya tutorialnya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.